ketika problem kita ini, IQ kita ini rendah dan problem stunting kita ini tinggi, karena beberapa anggaran kemudian diserap untuk anggaran-anggaran infrastruktur. Mungkin itu saja. Statement dari paslon 1, 2, dan 3 boleh direview dari diksi, kemudian data, kemudian visi misi gagasan atau konsistensi perkataan atau percakapan atau kata-katanya dengan yang terjadi sebenarnya di masyarakat. Apa benar seperti itu? Nah, langsung saja Mas Lama dulu untuk mereview dari berbagai sudut. Terima kasih. Jadi di sini bukan forum dialog, tapi saya mencoba mereview dari hasil dari debat calon wakil presiden tadi. Ada berbagai topik, ada beberapa tema, dan ada beberapa poin yang kemudian kita harus review. Jadi saya tadi tergelitik adalah statement terakhir dari Gibran yang mengatakan bahwa terima kasih kepada Pak Prabowo karena telah memilih dirinya itu menjadi wakil presiden. Saya pikir ini perlu kita koreksi. Yang bisa meloloskan Gibran itu adalah karena keputusan MK, bukan karena permintaan Pak Prabowo. Kalau permintaan Pak Prabowo tanpa ada keputusan MK, maka tidak akan pernah ada Gibran sebagai wakil presiden. Itu. Tapi harus tetap kita garis bawahi, keputusan MK itu adalah keputusan cacat etik. Oleh sebab itu, kita tetap berpedoman naiknya Gibran itu adalah membawa satu bayangan adanya satu cacat etika dan adanya skenario dari Mahkamah Konstitusi. Itu yang saya garis bawahi pertama. Isu pertama adalah soal hilirisasi. Tadi Gibran mencoba menawarkan soal hilirisasi yang memang selama ini adalah menjadi jargon atau menjadi satu program dari Presiden Jokowi. Kemarin-kemarin hilirisasi itu adalah ditujukan pada aspek pertambangan. Tapi harus ingat, hilirisasi itu seolah-olah menjadi sesuatu yang menarik, seolah-olah menjadi satu proyek yang pro rakyat. Padahal harus kita ingat, harus kita kritisi. Siapa sih yang sebenarnya bermain di balik hilirisasi itu? Misalnya di proyek-proyek nikel. Ternyata yang bermain di hilirisasi itu adalah para oligarki. Bahkan adalah para pengusaha dari Cina itu sendiri. Sehingga pernah ada acara RDP, rapat dengan pendapat dengan DPR, yang pengusaha hilirisasi itu tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, tapi adalah bahasa Cina. Ini kan sesuatu yang sangat krusial. Satu sisi hilirisasi seolah-olah Presiden Jokowi menawarkan itu bagian dari proyek untuk kesejahteraan rakyat, tapi sebenarnya itu adalah pos-pos yang kemudian dikuasai oleh para oligarki. Nah, sehingga tadi ketika Gibran masih membuat semacam proyek hilirisasi, ini bisa kita curigai itu adalah kepanjangan dari kekuatan oligarki untuk menguasai berbagai proyek, termasuk di non-non pertambangan. Nah, ini sangat berbahaya. Karena apa? Kalau hilirisasi yang kemudian masih dikuasai oleh para oligarki, pengusaha-pengusaha kelas kakap, maka pertumbuhan sekaligus putaran ekonomi itu hanya akan berada di kalangan elit. Rakyat yang kemudian Pak Jokowi ini kan sebetulnya menggunakan konsep Orde Baru yang disebut dengan trickle down effect, yaitu kebijakan pertumbuhan yang kemudian seakan-akan akan melahirkan satu pemerataan. Tapi kan tidak bisa, karena pemerataan itu sangat sulit, karena yang mengendalikan adalah oligarki, sehingga berputar di level elit. Maka wajar pertumbuhan yang ada sekarang ini, pertumbuhan ekonomi yang ada sekarang ini adalah dikuasai oleh para oligarki. Tidak akan terjadi satu proses pemerataan sehingga terjadi kesenjangan yang atau ketimpangan yang sangat radikal, sangat ekstrim. Nah, soal investasi IKN tadi sebenarnya kalau Prof. Mahfud atau Muhaimin Iskandar itu sangat jeli, pertama kali IKN itu konsepnya itu non APBN, tetapi adalah investasi.
Tapi kemudian sekarang adalah menggunakan dana APBN dan itu besar, sekitar 400 triliun. Itu sesuatu yang besar. Karena apa? Dengan 400 triliun lebih untuk IKN berarti mengurangi dana-dana untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ini sama saja menekan terjadinya satu proses pemerataan lagi. Nah, tadi kan Gibran mengatakan IKN itu sudah banyak investor. Sebenarnya nggak laku investor asing. Bahkan kemudian ada konsensi sekian tahun untuk menguasai lahan di IKN itu pun tetap nggak laku. Karena apa? Tadi yang sudah disinggung baik oleh Muhaimin maupun oleh Prof. Mahfud itu adalah soal trust, kepercayaan para investor. Investor itu belum percaya betul terhadap investasi di Indonesia, terutama di IKN. Nah, ini sama saja dengan kasusnya KCIC, kereta cepat Indonesia Cina di Bandung itu. Dulu itu konsepnya juga adalah konsep non APBN, tapi sekarang juga menggunakan APBN. Lucunya, APBN yang kemudian disetorkan di KCIC itu adalah untuk dinikmati oleh para pengusaha Cina. Nah, ini bagian-bagian kritik yang kemudian harus kita luruskan. Jadi sebenarnya investasi IKN itu sebetulnya masih nihil. Kalau toh sekarang ada beberapa oligarki seperti Agung Podomoro, Awan, ada kelompok-kelompok misalnya dari kelompoknya Ciputra, ada kelompok-kelompok di Artagraha, mungkin saja Artagraha atau yang lain, itu sebetulnya adalah oligarki di sana yang tumbuh. Karena apa? Harus kita ingat, IKN itu dikelilingi oleh kepentingan-kepentingan elitis para pengusaha. Sekarang kalau saya cermati data yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada debat Presiden tahun 2019, Pak Jokowi menyatakan bahwa di Kalimantan Timur atau daerah sekitar IKN itu, Prabowo itu punya lahan seluas 220.000 hektar. Artinya IKN itu nanti kalau dibangun akan menguntungkan beberapa kelompok, termasuk diantaranya adalah Prabowo sendiri. Makanya dia getol. Termasuk lagi adalah kelompoknya kakaknya dari Erick Thohir yang namanya Boy Thohir. Nah, demikian bahwa IKN itu sebetulnya bukan kebijakan, bukan keputusan publik, tetapi adalah bangunan yang diperuntukkan, yang diinvestasikan untuk kepentingan-kepentingan para elit. Justru saya menarik tawaran dari Muhaimin Iskandar tadi tentang adanya satu bangunan atau merencanakan adanya bangunan 40 kota setara dengan Jakarta, bukan menciptakan kota baru. Konsep yang ditawarkan Muhaimin yang mengangkat beberapa kota yang sudah ada itu lebih penting karena itu nanti akan membangun keseimbangan desentralisasi di Jakarta. Sekarang kan sentralistik. Kemudian ketika dibangun 40 kota yang setara dengan Jakarta, itu sama saja adalah akan menggulirkan berbagai pertumbuhan di kawasan-kawasan secara merata. Nah, kalau IKN itu hanya akan tumbuh dalam satu tempat dan itu pun anggarannya besar tapi tidak jelas. Jadi saya lebih tertarik dengan adanya tawaran Muhaimin tentang 40 kota baru itu, dan itu bisa dieksplorasi, dielaborasi lebih jauh. Nah, soal pertumbuhan ekonomi saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang dikendalikan oleh kekuatan kapitalisme, yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok liberalisme, yaitu pasar bebas. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, seperti yang saya katakan tadi, tidak pernah memberikan manfaat kepada masyarakat kecil. Justru masyarakat kecil saat ini merasa tertekan dengan adanya harga kebutuhan pokok yang sangat tinggi dan inflasi yang sekarang ini juga agak radikal. Nah, sehingga apa? Gagasan atau kampanye tentang pertumbuhan ekonomi saat ini saya pikir ada nihil. Nah, kemudian ada bagian lain yang perlu kita kritisi adalah soal land reform. Ya, ini sayangnya Muhaimin Iskandar tidak mampu mencoba mengelaborasi apa yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan di Jakarta. Sebetulnya secara transformatif Anies Baswedan itu sudah melakukan apa yang disebut dalam tanda kutip land reform itu. Artinya memberikan lahan kepada rakyat yang karena rakyat itu membutuhkan,
bukan kemudian lahan itu dikuasai oleh kelompok tertentu atau bahkan BUMN. Makanya kemudian waktu Anies Baswedan menjadi gubernur di DKI memberikan di daerah Pelumpang dekat Pertamina itu kemudian kepada masyarakat yang hidup di sana, walaupun belum landmark, tapi itu bagian awal memberikan IMB. Tapi kan saya dengar ketika Anies nanti mau jadi presiden atau akan jadi presiden, melanjutkan dari IMB itu kepada proses yang disebut dengan pembagian lahan untuk rakyat. Jangan sampai lahan Indonesia ini yang luas ini kemudian ada rakyat tidak memiliki lahan. Nah, itu adalah proses transformasi yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan. Cuma tadi sayangnya Muhaimin Iskandar tidak mampu mengelaborasi apa yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan di Jakarta. Kemudian saya akan mengkritik berbagai, adalah soal bonus demografi. Kata Gibran bahwa kita ini memang adalah ada bonus demografi. Bonus demografi itu adalah adanya surplus anak muda untuk membangun Indonesia ke depan sekitar tahun 2045 lah gitu. Tapi harus ingat, bonus demografi ketika tidak didukung oleh satu kecerdasan, oleh kapasitas yang kuat dari generasi muda, maka tidak ada gunanya jumlah yang banyak dari sebuah penduduk itu. Tapi akan bermanfaat ketika jumlah penduduk yang banyak, jumlah anak muda yang banyak untuk kepentingan negara ke depan itu memiliki kapasitas dan kemampuan yang besar. Tapi faktanya kan IQ kita, kalau dari riset yang ada, IQ kita ini, IQ masyarakat Indonesia ini termasuk paling rendah, yaitu pada kisaran IQ kita ini 78. Dan itu di bawah Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara. Nah, bagaimana mungkin Indonesia 2045 akan menjadi satu generasi emas, akan menjadi satu kemajuan yang besar ketika IQ saja kita ini masih rendah. Belum lagi problem stunting yang saat ini masih 21%, kurang gizi. Nah, nggak mungkin generasi kita yang saat ini ada dengan stunting 20% itu di tahun 2045 akan menjadi generasi yang baik, generasi emas. Tidak mungkin. Nanti akan menjadi satu persoalan tersendiri. Nah, kegagalan-kegagalan inilah kemudian bahwa bonus demografi itu belum bisa kita banggakan karena ada aspek-aspek fundamental. Dengan adanya IQ yang masih rendah dan stunting yang masih tinggi, maka kita akan ragu. Tapi yang oleh sebab itu, maka kita akan mampu mencari satu sosok bagaimana kemudian yang peduli terhadap persoalan regenerasi ini. Generasi yang kemudian memiliki daya IQ tinggi dan lepas dari stunting. Dan itu adalah dibutuhkan satu persoalan kepemimpinan yang sangat substantif. Seorang pemimpin yang mampu memiliki kebijakan yang strategis untuk mengelola sumber daya manusia ini secara baik. Nah, problem kita ini kan dihadapkan pada persoalan antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia. Seolah-olah kita ini sudah dihadapkan pada pembangunan infrastruktur itu diutamakan ketimbang pembangunan manusia. Maka wajar ketika problem kita ini, IQ kita ini rendah dan problem stunting kita ini tinggi, karena beberapa anggaran kemudian diserap untuk anggaran-anggaran infrastruktur. Mungkin itu saja.